Apakah Anda pernah bertanya-tanya, apakah oke untuk menjalankan lebih dari satu MLM? Atau kalau ada peluang yang lebih bagus, apakah oke untuk pindah MLM? Kita akan cover pertimbangan-pertimbangan dari berbagai sisi. Anda sebagai upline, Anda sebagai downline, atau Anda sebagai top leader. Sebelum masuk ke jawabannya, perkenalkan, saya Lucy, Digital Network Marketer di bisnis online BGS dari BioGreen Science. Saya mengerjakan bisnis network marketing selama 6 tahun terakhir secara 95% online dan mendapatkan peringkat leadership senior master di bisnis ini, juga Entrepreneur of the Year 2020 dari APLI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jika Anda terbuka dengan peluang bisnis yang dapat dikerjakan secara online dan suka dengan topik-topik bisnis yang dikemas dalam bentuk cerita, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya selalu dapat info saat ada konten baru. Bicara mengenai bisnis berarti bicara soal kepercayaan, karena orang hanya akan mau berbisnis dengan orang yang mereka percaya. Bicara mengenai network marketing, kita bicara mengenai komitmen jangka panjang untuk membantu tim kita sampai dia sukses. Pada saat merekrut, biasanya sponsornya bilang gitu kan, tenang aja, nanti gue bantu sampai bisa. Nah, sebagai upline, bagaimana jika Anda mengerjakan 2 MLM, katakanlah A dan B? A lebih premium, jadi kita jelasin yang A dulu. Nanti kalau prospeknya ternyata ekonominya nggak kuat, baru kita munculkan si B, yang lebih murah. Apakah ada yang berpikiran seperti itu? Nah, kalau saya di prospek oleh orang yang menjalankan 2 MLM seperti ini, saya akan alert nih. Nanti kalau saya jadi downline dia, di awal-awal saya butuh bantuan dia untuk presentasi, nanti prospek saya dijelasin B juga. Atau nanti downline-downline saya ditawarin kerjain bisnis A dan B juga. Jadinya nggak fokus nih, kacau kan? Lalu apakah halnya akan jadi lebih baik kalau pindah MLM aja sekalian? Ya, kalau menurut saya sih ini masih mendingan. Ibaratnya kalau orang nggak cocok sama pasangan, ya udah bisa bye-bye aja dulu, baru nikah lagi. Masa masih terima duit dari pasangan yang pertama, tapi udah main-main sama orang lain? Apalagi kalau sambil jelek-jelekin pasangan yang pertama. Tapi bukan berarti juga ini pilihan yang terbaik ya. Bisnis network marketing itu saya anggapnya komitmen jangka panjang, bukan yang kayak seru-seruan beberapa bulan, abis itu pindah. Kayak misalnya aja nih punya pasangan, terus setelah menikah baru ketahuan, ternyata tidurnya mendengkur loh, ternyata susah disuruh mandi loh, ternyata orangnya berantakan, barang-barang bertebaran di mana-mana. Nggak berarti juga kita langsung cari pasangan lain kan? Kalau bisa, tantangan-tantangan itu diatasi bersama. Jadi kalau saya lihat ada upline atau leader MLM yang perusahaannya masih ada, masih inovasi, masih berkembang terus, tapi dia udah pindah ke MLM lain. Kalau saya nggak akan mau ikut leader yang semacam itu. Kenapa? Karena nggak ada komitmen. Kalau memang ada suatu hal yang tidak sempurna di perusahaan sebelumnya, toh bisa dicari jalan keluarnya. Justru kita jadi punya kesempatan untuk belajar, mengatasi tantangan-tantangan, dan akhirnya bertumbuh jadi lebih baik. Bukan caranya dengan langsung pindah ke perusahaan lain yang kelihatannya lebih baik. Apalagi kalau yang pindahnya karena diiming-imingi oleh fasilitas khusus. Misalnya langsung dapat fixed income, langsung dapat pohon dengan jaringan yang sudah jalan, atau lain-lain lah. Justru harusnya jadi alert kalau perusahaan tersebut tidak ada integritas, kalau memberikan fasilitas-fasilitas khusus kepada leader bajakan. Fair nggak sama leader-leader yang sudah membangun jaringannya dari nol di perusahaan tersebut? Kalau mereka sampai dengar ada yang dapat fasilitas khusus seperti itu, kira-kira jadi jealous nggak? Nah, itu tadi pertimbangan kalau sebagai upline ya, nggak komit sama timnya kalau dia pindah ke MLM lain. Lalu sebagai downline gimana? Boleh dong. Bukannya nggak boleh, sebenarnya sih sah-sah aja, karena ini kan bisnis masing-masing. Anda boleh-boleh aja gonta-ganti bisnis, gonta-ganti MLM. Namun, apakah Anda yakin dengan ganti MLM, Anda akan jadi lebih berhasil? Apalagi kalau di perusahaan sebelumnya Anda disupport oleh upline-upline Anda. Saya pernah lihat ya, ada downline yang kebetulan tinggalnya cukup jauh sama upline-nya, tapi disupport nih. Nah, biar bisa bayangin, katakanlah downline ini tinggalnya di Bintaro, upline-nya tinggalnya di Kelapa Gading. Lumayan jauh kan jaraknya. Jadi ketika si downline ini butuh support upline-nya untuk presentasi, si upline ini butuh effort, butuh usaha untuk nyetir jauh-jauh ke Bintaro, pulang pergi ke Kelapa Gading. Atau kalau saat-saat tertentu prospeknya rada banyak, sampai harus nginep-nginep di Bintaro. Demi apa? Supaya membernya ini bisa dapat income, bisa dapat peringkat, bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri. Dibantu pola. Tiba-tiba si downline ini ditawarin untuk ikut MLM lain, diiming-imingin lah, langsung dapat fixed income, jualan gak jualan, pokoknya lo tetap dapat sekian puluh juta lah sebulan. Susahlah dia untuk nolaknya ceritanya. Mulailah dia tergiur, dia mulai gerilya-gerilya, dia mulai prospekin orang-orang di MLM pertamanya tempat dia disupport. Dia mulai grogotin juga jaringan upline-nya, dia mulai tawar-tawarin crossline-crossline-nya.
Bahkan lebih gilanya lagi, prospek yang dia minta bantuan upline-nya untuk presentasi dan janjiin untuk kirimin sampel di MLM pertamanya, dia malah kirimin sampel-sampel dari MLM dia yang baru. Bagaimana menurut Anda? Dengar cerita gini aja mungkin Anda udah gemes ya, udah langsung ketok-ketok meja, amit-amit, amit-amit. Parah banget kan, air susu dibalas sama air tuba. Apalagi kalau dia sampai jelek-jelekin perusahaan, jelek-jelekin upline yang udah support itu, jelek-jelekin produk di MLM lamanya. Ya ibaratnya kayak orang udah cerai, ya udah sih cerai-cerai aja, nggak perlu juga kan sampai ceritain jeroan-jeroan mantannya. Ini yang kita bisa waspadai mengenai pindah MLM sebagai downline ya. Lalu bagaimana kalau Anda adalah top leader? Mungkin Anda mendapatkan tawaran yang begitu menggiurkan, yang rasanya sulit ditolak karena katanya kan nggak boleh nolak rezeki ya. Keputusan 100% di tangan Anda. Kalau saya pribadi, saya memutuskan untuk join di bisnis yang sekarang ini saya jalankan karena alasan tertentu. Dan saya tidak lupa dengan apa yang sudah saya dapatkan dari bisnis ini. Komunitas yang sudah terbangun, perjuangan bersama dari jaringannya masih nol sampai sudah seperti sekarang. Dan tidak lupa juga pada komitmen saya kepada tim saya bahwa saya akan bantu mereka mencapai impian mereka masing-masing melalui bisnis ini. Bagaimana dengan Anda? Seberapa komitkah Anda dengan janji Anda pada tim Anda pada saat merekrut mereka? Kalau Anda punya pengalaman pindah MLM atau ditinggal upline yang pindah ke MLM lain, ditinggal downline, monggo share di komen. Kalau Anda masih mencari-cari peluang bisnis MLM dan ingin disupport oleh leader yang punya komitmen jangka panjang untuk bantu Anda hingga mencapai impian Anda, silahkan WA Lucy ke nomor 0812-85319145 atau bisa lihat-lihat dulu seperti apa sih peluang bisnis online BGS dari BioGreen Science di website bisnisonlinebgs.com/peluang bisnis. Semoga kita berjodoh dan bisa kerjain bisnis ini bareng-bareng dan have fun bareng. Ingat subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!